Selamat malam pemirsa dan apa kabar? Kita ketemu lagi dalam episode One on One kali ini cukup spesial. Masih ada hawa-hawa arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023 tentunya. Dan mungkin pemirsa atau sebagian dari pemirsa saat ini masih ada ya yang berada di kampung halaman masing-masing ketika atau pasca melakukan perjalanan arus mudik dan juga kembali dalam Lebaran tahun ini. Masih bercengkrama juga dengan bersama keluarga masing-masing dan nonton program One on One spesial terkait dengan arus mudik dan juga Lebaran 2023 kali ini. Nah, masih bersama saya pemirsa Fani Imaniar, dan sebelumnya sendiri dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi juga mengatakan kalau mengambil riset dari lembaga survei ada 123 juta masyarakat Indonesia yang melaksanakan perjalanan mudik di tahun ini. Jumlah yang cukup masif masyarakat yang melaksanakan mudik ini sangat signifikan, terutama kalau kita mengkomparasi dibanding tahun-tahun sebelumnya ketika kita masih mengalami pembatasan dalam PPKM. Nah, berhati-hati dalam melakukan pengelolaan arus mudik Lebaran tahun ini juga tentunya menjadi sebuah kunci kesuksesan tersendiri. Kementerian Perhubungan juga mengapresiasi pemirsa untuk para pemudik yang juga telah kooperatif dalam menjalankan perjalanannya masing-masing. Dan penanganan arus mudik dan juga kembali tahun 2023 ini dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan berhasil. Nah, kita akan bahas lebih dalam, lebih detail malam hari ini bersama dengan Jubir Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Tapi berikut kita akan lihat terlebih dahulu informasi seputar arus mudik dan juga kembali Lebaran 2023. Puncak arus balik akan terbagi menjadi dua periode, yakni periode pertama pada tanggal 24 sampai 25 April dan periode kedua pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Untuk ruas tol Kali Kangkung hingga Cikampek Utama akan diberikan diskon untuk pemudik. Sementara itu ribuan kendaraan yang dinominasi mobil pribadi terpantau mengalami kemacetan di tol kendaraan saat arus balik Lebaran. Arus balik gelombang pertama juga terlihat padat merayap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Untuk mengatasi peningkatan arus kendaraan dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, Banten, petugas menyiapkan 32 unit kapal yang beroperasi setiap 1 jam sekali. Ya, seru sekali ya kalau melihat napak tilas terkait dengan perjalanan arus mudik dan juga kembali Lebaran, karena setiap tahunnya pasti akan selalu meninggalkan sebuah cerita. Nah pemirsa, dalam mengantisipasi arus balik Lebaran ini, pemerintah juga tentunya sudah menyiapkan strategi seperti ketika menyiapkan strategi jelang arus mudik, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga penerapan rekayasa lalu lintas yang mungkin sebagian dari kita semuanya sudah melihat atau juga ikut serta di dalamnya. Dan kita akan mengetahui detail tersebut lebih dalam malam hari ini. Tadi sudah saya teasing sebelum paket bersama kita hadir di studio One on One malam hari ini. Ibu Adita Irawati selaku juru bicara Kementerian Perhubungan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Biasanya kita atau saya ganggu lewat live ya jelang kemarin arus mudik dan juga arus kembali Lebaran. Kali ini saya bisa bertemu dengan Ibu langsung. Ya, alhamdulillah ya. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Terus semangat. Terus semangat. Kayaknya agendanya kan sangat padat. Ini bukan bisa dibilang cukup padat ya, sudah padat sekali. Iya, luar biasa sih. Tadi juga karena lihat angka-angka mudik tahun ini kan juga melonjak sangat signifikan ya dibanding tahun lalu. Akhirnya ya kita tentu persiapan dan upaya-upayanya juga harus lebih gitu. Dan semua pihak saya rasa terlibat bahu-membahu ya untuk bisa merealisasikan mudik dan arus balik yang lancar dan aman. Sebelum saya masuk terkait dengan pelaksanaannya Ibu dan juga evaluasi dari kementerian sendiri, kalau boleh tahu Ibu, persiapan dalam menghadapi arus mudik dan juga Lebaran tahun ini tuh sudah sejak kapan sih kalau boleh tahu? Jadi begini ya, uniknya di 2023 ini kita punya satu peak season ya istilahnya, itu kan juga di Natal Tahun Baru. Oh iya. Natal Tahun Baru itu sudah ada pergerakan juga meskipun mungkin angkanya tidak sebesar ketika mudik Lebaran. Jadi sebenarnya kita melaksanakan Natal Tahun Baru itu juga sebagai simulasi ya. Persiapan menuju ke Lebaran yang tidak jauh dari Desember kan. Benar. Maret kita sudah melakukan puasa dan kemudian April kita sudah Lebaran. Jadi selisih waktu yang cuma 3 bulan itu juga kita lakukan sebagai persiapan.
Jadi memang tahun ini unik, tetapi juga menjadi blessing karena kita siap-siapnya udah jauh hari. Jadi saya ingat banget Februari itu kami sudah mulai konsolidasi bersama Polri, Kementerian PUPR, kemudian juga dengan pemerintah daerah kita udah duduk bareng ya. Kemudian juga menyusun kira-kira strateginya macam apa sambil mengevaluasi pelaksanaan tahun lalu seperti apa supaya bisa menjadi pembelajaran. Jadi 2 bulan 3 bulan Mbak Fani. Dan ya, insya Allah, alhamdulillahnya kalau melihat saya sebagai salah satu pemudik wanita, kemarin ke Jogja Ibu gitu, dan jadi saya turut serta begitu kan dalam pelaksanaan arus mudik dan juga kembali. Alhamdulillah gitu. Kalau membandingkan dengan ketika pengalaman saya liputan dan memantau bagaimana lalu lintas terjadi begitu, sangat ada perbedaan yang sangat signifikan gitu, sangat signifikan dan sangat baik. Perubahannya juga cukup terasa lebih baik begitu untuk para pemudik, lebih aman dan juga nyaman tentunya gitu. Kalau bicara begitu ya mengenai detail, kemudian juga hasil pantauan dari kementerian sendiri, tentu saja ini berkaitan dengan evaluasi. Sejauh ini seperti apa Bu dari teman-teman yang ada turut serta memantau? Ya, kami melakukan evaluasi ini kan setiap hari ya. Di Kementerian Perhubungan kita ada posko, kita namakan Comment Center, itu terintegrasi dengan hampir semua simpul transportasi di Indonesia. Juga dengan operator jalan tol, khususnya yang di Jawa dan juga tentunya di luar Jawa. Jadi tiap hari kami pantau situasi dan kondisi lapangan seperti apa, di samping juga tentu ada petugas di lapangan ya. Nah dari pantauan itu dan kemudian kita sudah melalui arus mudiknya, sekarang kita dalam tahap arus balik, kami melihat bahwa sekali lagi tahun ini jauh lebih baik dari tahun lalu ya. Dan ini kita buktikan juga dari testimoni masyarakat. Kami nggak berani klaim sendiri ya bahwa ini berhasil gitu ya, tetapi kita juga dengarkan masukan masyarakat. Ada pasti yang masih merasa tidak puas ya, yang merasa kok masih lama juga di jalan gitu ya, atau masih ada antrian ketika nyebrang gitu. Tetapi kalau kita bicara secara umum, kami melihat ini jauh lebih sedikit komplain atau keluhan yang kita terima dari tahun lalu. Padahal jumlah pemudiknya lebih masif tahun ini ya Bu? Ya, prediksi angkanya memang jauh lebih tinggi ya. Dan kita terus pantau juga realisasinya. Meskipun untuk pantauan ini kami harus sampaikan kami terbatas titik-titik yang bisa dipantau karena pergerakan kan seluruh Indonesia ya. Nah, tapi setidaknya dari growth atau dari pertumbuhan itu memang sesuai estimasi. Ada 30-40% pergerakan masyarakat ini. Dan itu memang terpusatnya di Jawa. Jadi sekali lagi kalau bicara soal evaluasinya, ya kami bersyukur sekali ya. Masyarakat merasa lebih puas, kemudian angka kecelakaan turun drastis sekali. 101 kalau koreksi saya kalau saya salah. Turun 33% dari tahun lalu ya. Angkanya memang sekitar 100 sekian dan itu turun 33%. Jadi kami melihat bahwa masyarakat puas ya, meskipun pasti ada keluhan ya, yang itu kami sangat dengarkan. Kemudian tingkat kecelakaan itu KPI utama itu kan keselamatan ya, itu juga turun drastis. Jadi kami sangat bersyukur tahun ini. Meskipun ini belum selesai ya, kita masih punya beberapa hari ke depan ya untuk melihat keseluruhan arus mudik dan baliknya ini selesai. Tapi kalau boleh tahu Bu, bicara mengenai kecelakaan, dari data Kemenhub sendiri penyebab utamanya apa saja Bu? Nah ini memang penyebab utama ini ada beberapa. Tetapi hampir kebanyakan ini adalah human factor. Faktor kelelahan. Ngantuk. Betul. Capek. Ngantuk, capek, memaksakan diri gitu ya, karena ingin cepat sampai. Apalagi kalau yang perjalanan mudik. Mudik ini kan udah udah pengen banget nyampe gitu ya. Dan memang juga mungkin capek, jadi sudahlah segera aja gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian kalau untuk kendaraan umum rata-rata juga sama. Pengemudi terlalu lelah, ngantuk, tidak ada memaksakan diri, tidak ada pengganti. Nah yang ketiga ini adalah faktor kepada mesinnya. Jadi kendaraannya kalau kita lihat bis pariwisata khususnya itu kebanyakan ya kita temui di lapangan ternyata mereka belum melalui uji kelayak operasian. Jadi kalaupun sudah itu sudah kadaluarsa. Nah ini sebenarnya tugas bersama ya, tidak hanya Kemenhub tapi juga pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan. Ya tentu kami ini harus evaluasi betul ya. Dan operator atau pelaku usaha transportasi juga harus proaktif gitu. Karena mereka juga punya tanggung jawab ya membawa penumpang yang selalu selamat sampai ke tujuan. Ini masih menjadi PR kami, meskipun angkanya turun, tapi masih ada kan ya. Jadi ini yang kami tekankan juga ke masyarakat, perjalanan jauh itu pasti melelahkan. Jadi jangan memaksakan diri, beristirahat, dan untuk pelaku usaha transportasi juga
harus selalu melakukan pengecekan. Terutama. Kami mau menekankan ada istilah KIR ya, uji kelaikan itu harus selalu diperbaharui. Secara rutin. Ya, secara rutin. Kalau dari Kemenhub sendiri mungkin juga dengan stakeholder terkait begitu, kalau ada pengusaha yang bandel gitu, Mbak Lelo gitu, tidak melaksanakan uji KIR ini gitu, terutama jelang arus mudik dan juga kembali yang memang harusnya krusial. Apakah akan ada teguran atau sanksi begitu, Bu? Tentu ya, tentu akan ada. Karena ini sudah diatur juga bahwa pelaku usaha transportasi itu punya kewajiban. Yang paling utama sebenarnya ketika kita bicara transportasi ini kan keselamatan. Yang kedua keamanan, yang ketiga layanan. Jadi harus selamat dulu yang paling utama ya. Aman dari segala gangguan-gangguan, dan yang terakhir ini harus nyaman kaitan dengan services gitu. Nah yang pertama ini nggak boleh ditawar gitu ya. Kita punya standarnya. Jadi kalau standar ini yang sudah diregulasi lewat peraturan menteri itu tidak ditepati, bahkan dilanggar, pasti ada sanksi. Kami sudah memperlakukan beberapa sanksi kepada operator, tidak hanya operator bis ya, ada udara juga, ada juga yang lain. Jadi ya ini satu upaya sih untuk betul-betul serius menegakkan faktor keselamatan ini. Bicara mengenai jenis transportasi yang digunakan, Bu Adita, nanti saya juga akan gali begitu terkait dengan transportasi lainnya gitu kan. Berarti kan kita bicara mengenai kendaraan pribadi, kemudian juga bis, nanti ada kereta, pesawat dan juga kapal laut begitu ya, Bu. Tapi saya mau ini lagi, Bu, penasaran terkait dengan mekanisme atau skema yang dilaksanakan oleh kementerian sendiri gitu, yang membuat tahun ini berbeda dibandingkan tahun lalu. Apa, Bu, baruannya? Yang pertama, memang kalau kita melakukan kajian berbasis data, ya tidak hanya yang terkait dengan masalah empiris atau pengalaman-pengalaman, tapi juga basisnya data, itu akan jauh lebih teliti ya, lebih detail. Ini yang kita dapati tahun ini, operator jalan tol, termasuk khususnya Jasa Marga, itu sudah mengembangkan sistem aplikasi yang kemudian bisa membaca data harian dan kemudian mencoba merumuskan yang namanya volume to capacity ratio atau visi rasio. Jadi volume ini adalah banyaknya kendaraan yang berjalan di atas jalan tol, sementara capacity ini ya kapasitas jalan tol. Ini setiap hari secara sistem akan kelihatan bahwa katakanlah nih jam sekarang ini ya, kira-kira visi rasio jalan tol di Cipularang seperti apa. Itu bisa kita ketahui, Mbak. Visi rasio itu kalau lebih dari 1, itu berarti jalan tidak bergerak sama sekali. Overloaded ya. Yang paling ideal adalah visi rasio itu 0,6. Kecepatan masih bisa 50-60 km per jam. Ya. Nah ini harus jadi KPI kita. Bahwa mudik pun meskipun padat harus bisa jalan at least 40-50 km per jam. Itu adalah target. Bagaimana cara membuat ini bisa terwujud? Gak mungkin mengandalkan natural aja ya. Volume kendaraan jutaan dan kita tidak melakukan apa-apa, biarin aja lah lewat, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Tentu Mbak Fani ngerasain juga kan waktu mudik kemarin. Makanya perlu dilakukan rekayasa gitu ya. Jalan ini kita upayakan ada rekayasa-rekayasa yang kita sebut ada one way, ada kontraflow, ada ganjil genap. Itu dalam upaya agar antara kapasitas dengan volume ini tidak mengakibatkan lalu lintas berhenti. Overload tadi ya? Overload tadi. Lebih dari 0,06. 0,6, 0,7. 0,7 itu sudah alert, Mbak. Kita begitu, ini visi rasio 0,7 kan terhitung, mobil itu kan bisa dihitung by system tadi ya. Itu langsung pihak operator bersama kepolisian RI lewat Korlantas. Karena memang mereka yang diberi tugas di lapangan untuk langsung menganalisis, oh ini nih saatnya dilakukan one way gitu. Oh ini saatnya kita bisa kendorkan gitu. Jadi ini yang kita lihat betul-betul pembelajaran dari tahun lalu ya, dan kita jadwalkan sehingga masyarakat juga sudah bersiap. Meskipun dalam kondisinya bisa saja situasional ya, tiba-tiba wah ini di luar jadwal udah harus jalan ya, itu bisa terjadi. Jadi tahun ini kita basisnya data, kita konsolidasi dan sosialisasi penting. Sosialisasi. Ya walaupun sebenarnya kalau untuk pengguna kendaraan juga walaupun sudah disosialisasikan juga akan mengambil sebuah keputusan sendiri begitu. Tapi tetap saja pantauan dan juga pengawasan dari teman-teman yang di lapangan gitu
akan bisa memperlancar ini. Terlihat sih Bu kemarin dari dari saya sebagai pemudik begitu ya gitu. Jadi turun langsung juga ikut melihat seperti apa mudik di tahun ini begitu. Nah Bu, tapi kalau misalnya kita bicara mengenai kemacetan lagi Bu, mungkin kalau melihat di jalan tol terutama karena kendaraan pribadi juga banyak gitu. Kalau kemarin saya lihat lagi-lagi dari pantauan begitu, ada beberapa titik-titik kemacetan misalnya seperti rest area yang juga tentu saja prone gitu, rentan untuk membludak gitu ya yang datang. Terus kemudian gerbang tol seperti itu dan beberapa hal-hal lainnya. Ini juga akan ada semacam evaluasi sendiri nggak Bu? Mungkin menambah rest areanya atau menambah gerbang tol memperbesar atau seperti apa? Sudah pasti itu juga bagian dari evaluasi ya. Karena kalau kita pantau penyebab dari terjadinya kemacetan memang tidak semata volume kendaraan ya, tetapi juga bagaimana rest area itu kita manage dengan lebih baik gitu. Dan yang juga penting adalah bagaimana perilaku masyarakat bisa kita dorong terus untuk lebih toleransi. Iya. Karena di bawah jalan Bu kemarin banyak sih itu curhat. Dan ini menggunakan rest area ini melebihi dari himbauan yang sudah kita tetapkan. 30 menit itu sudah maksimal. Nah, tetapi kita masih melihat banyak masyarakat yang maunya itu keinginan pribadi dia ya istirahat lama gitu ya, makan lama gitu. Sementara sebenarnya saudara-saudaranya yang lain ya pengemudi yang lain pemudik juga udah mau masuk gitu. Ya ini memang kita tidak bisa memaksa karena ini sifatnya himbauan. Tetapi kembali lagi evaluasinya memang rest area ini masih menjadi favorit ya. Dan ada rest area favorit sehingga ada pelaku mudik ini yang memilih maunya di situ gitu. Begitu dipersilahkan ke yang lain mereka nggak mau gitu ya. Sementara kita di saat mudik ini kan kondisi nggak normal ya. Iya sih. Jadi kita juga nggak mungkin memilih-milih gitu. Dan prioritaskan istirahat dan ke kamar kecil serta ibadah. Makan dan BBM ini sebenarnya bisa dipersiapkan dari awal kan. Betul. Nggak perlu beli di rest area itu ya. Kalaupun beli take away sajalah gitu ya. Nah ini kami melihat masih ada pemudik-pemudik yang tidak memenuhi hal itu ya. Masih santai-santai gitu. Sementara di depan pintunya rest areanya macet gitu kan. Atau bahkan ada yang karena udah pengen berhenti ya sudah melipir pinggir jalan di bahu jalan. Ya itu juga kan sekali lagi kalau tidak bertoleransi ya kita maunya memaksakan keinginan kita sendiri ya. Jadi ini yang kami jadikan evaluasi ya tentu kami juga berupaya ya agar rest area ini nanti ke depan bisa kita tambah. Sebenarnya Kementerian PUPR sebagai yang regulator jalan tol itu sudah mempersiapkan. Cuma mungkin tahun ini belum sempurna rest areanya ya masih berupa emergency rest area. Kemudian juga beberapa gerbang-gerbang tol. Ini kemarin juga sebenarnya bisa saja kita kemudian maksimalkan gerbang jemput bola, jadi tidak harus menunggu antrian, yang mungkin juga sudah dilakukan, tapi mungkin perlu peningkatan juga. Ada Bu kemarin beberapa petugas gitu teman-teman yang datang jemput bola, jadi itu meminimalisir antrian begitu di jalan tol. Tapi lagi-lagi akan lebih mudah begitu ya Bu ya, kalau misalnya partisipasi ini juga dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek utama begitu ya. Sekali. Mungkin teman-teman yang masih melaksanakan perjalanan kembali juga bisa membiasakan ya untuk toleransi begitu ya Bu ya di jalan ya Bu. Ingat kalau masih banyak orang-orang atau banyak kok teman-teman dari kita semuanya yang juga sama-sama melaksanakan perjalanan mudik dan juga kembali lebaran. Karena lebaran 2024 kayaknya akan semakin masif lagi ya Bu, kalau melihat kesuksesan tahun ini. Betul sekali. Nah, selanjutnya sih Bu, saya juga penasaran terkait dengan karena setiap lebaran kan biasanya paling banyak menggunakan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 ya Bu, untuk bepergian. Gimana atau bagaimana strategi dari Kementerian Perhubungan sendiri gitu untuk menyebarkan tanda kutip begitu minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi lain selain kendaraan pribadi tersebut supaya mungkin puncak arus mudik ini tidak hanya terpusat di jalan tol saja, tapi mungkin dijawab lebih detail lagi ya Bu di segmen berikut. Pemirsa, program One on One masih akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami.